Pada suatu masa di kerajaan Daha, tepatnya di desa Girah, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Ia mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena putrinya telah cukup dewasa, Calon Arang ingin Ratna Manggali mendapatkan jodoh. Maka ia memaksa beberapa pemuda untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang sangat bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal ini membuat marah Calon Arang. Ia pun memanggil Krakah, seorang anak buahnya. Ia berniat membuat resah warga desa Girah. "Cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga," perintah Calon Arang kepada Krakah. Krakah segera mencari seorang anak gadis, suatu pekerjaan yang mudah bagi anak buah Calon Arang. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis yang malang itu sudah berada di Candi Durga. Ia meronta-ronta ketakutan. "Lepaskan aku!" teriaknya. Lama-kelamaan, anak gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di altar persembahan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk mengutuk desa Girah. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. Satu persatu penduduk Girah menderita sakit kemudian menemui ajalnya. "Hahaha, siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan." Demikian Calon Arang menantang dengan sombongnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Kabar tersebut dengan cepat sampai pada Prabu Erlangga. Prabu Erlangga menjadi resah memikirkannya. Ia pun memanggil Empu Barada, seorang patihnya yang setia untuk berdiskusi. "Wahai Empu Barada, apa yang menyebabkan rakyatku mengalami wabah dan bencana?" Empu Barada pun menceritakan ulah Calon Arang yang sedang membabi buta dan mengutuk desa Girah. Mendengar hal tersebut, Prabu Erlangga marah besar. Sebagai seorang patih, Empu Barada tidak bisa membiarkan rajanya murka. Maka Empu Barada mencari cara untuk memusnahkan kutukan Calon Arang. Satu-satunya cara yaitu dengan membunuh Calon Arang. Empu Barada segera memanggil seorang muridnya yang bernama Empu Bahula untuk menjalankan sebuah misi. "Empu Bahula, bersediakah engkau untuk meminang Ratna Manggali?" Tanpa pikir panjang, Empu Bahula menyetujui permintaan gurunya tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya Empu Bahula meminang Ratna Manggali. Pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Pesta pernikahan besar-besaran diadakan selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati Calon Arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Tepat di hari ke-7 pesta pernikahan, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Bunda Manggali, apa yang menyebabkan Nyai Calon Arang begitu sakti?" Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian ibunya terletak pada sebuah kitab sihir. Melalui kitab itu, ia menjadi tak terkalahkan. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencari kitab sihir Calon Arang. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan Calon Arang. Rupanya Calon Arang sedang bermeditasi hingga tak sadar kehadiran Empu Bahula di tempat peraduannya.
Sepanjang malam ia mencari di setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya ia menemukan kitab itu. Empu Bahula yang berhasil mencuri kitab sihir itu langsung pergi ke pendiaman Empu Barada untuk menyerahkan kitab tersebut padanya. Setelah menerima kitab sihir tersebut, Empu Barada langsung mempelajarinya dengan tekun. Setelah beberapa hari, Empu Barada pergi menemui calon arang untuk mengalahkannya. Pertarungan mereka berlangsung sangat dahsyat. Kedua telapak tangan calon arang menyemburkan jilatan api, begitu juga kedua matanya. Empu Barada membaca sebuah mantra, semburan api itu pun berbalik menyerang calon arang. Karena kitab sihir sudah tidak ada padanya, tubuh calon arang pun hancur menjadi abu dan tertiup kencang menuju laut selatan. Sejak saat itu, Desa Girah pun menjadi aman, tentram seperti sedia kala.